الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dengan ketabahan luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Dengan ketabahannya itu, beliau adalah salah satu nabi yang digelari ulul azmi. Selain itu, Nabi Musa juga banyak disebut dalam Al-Quran. Terdapat kurang lebih 125 kali nama beliau disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah menanyakan amalan apa yang paling Allah sukai. Apakah itu? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton terus hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karangan Imam Ghazali, terdapat dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, sholatmu itu hanya untukmu sendiri, karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya lagi, apakah Allah menyukai zikir yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Allah pun menjawab, zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Nabi Musa alaihissalam pun terus menggali informasi mengenai amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, apakah puasaku? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, puasamu itu hanya untuk dirimu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsu. Tak sampai di situ, Nabi Musa alaihissalam masih bertanya, lalu ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah? Allah pun menjawab, sedekah. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Dari dialog tersebut, ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir tidak menjamin Allah senang kepada kita, walaupun pahalanya tinggi. Ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi tidak berdampak bagi orang lain. Sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang bukan hanya berpahala tinggi bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membuat bahagia orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan uluran tangan. Hal inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Aziz bin Umair mengatakan bahwa sholat hanya mengantarkan kita setengah perjalanan menuju surga, sedangkan puasa mengantarkan kita ke depan pintu surga. Namun sedekah membuat kita masuk ke dalam surga. Para ulama besar juga senantiasa mengingatkan akan pentingnya sedekah. Apabila seseorang yang hanya fokus dengan ritual ibadah untuk diri sendiri seperti sholat, puasa, dan zikir, hal itu belum menjadi upaya untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hanya fokus dengan ibadah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam surga. Adanya sedekah menjadi penyempurna amal ibadah untuk mengantarkan ke surga. Perihal sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan kecintaan kepada orang yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, infak, zakat, dan perbuatan baikmu itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan menggantinya dengan ganjaran 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 hingga 262. Dalam hadis Rasulullah SAW terdapat juga amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, namanya Sa'ad bin Iyas, berkata, pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tangannya. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
Kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Segeranya aku menambah pertanyaanku, pasti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambah jawaban beliau kepadaku. Sholat pada waktunya menunjukkan bahwa sholat di awal waktu lebih baik atau lebih utama daripada waktu yang lain. Namun perlu berhati-hati agar tidak melakukan ibadah sholat di luar waktu yang disyariatkan. Memang dalam sebuah riwayat sahih dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim mengatakan bahwa sholat pada awal waktunya, hal ini jelas dan tegas menunjukkan keutamaan sholat pada awal waktu. Dalam hadis tentang ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua didahulukan daripada jihad. Hal ini menunjukkan betapa besar perkara bakti kepada orang tua. Menyakiti keduanya adalah hal yang terlarang dan diharamkan. Untuk jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad fardu ain dan fardu kifayah. Jihad yang fardu ain lebih didahulukan daripada kedua hak orang tua. Sedangkan jihad yang fardu kifayah tidak diperbolehkan kecuali dengan seizin kedua orang tua. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang ada berbeda-beda tentang amalan yang paling utama dan berbeda urutannya. Dalam hadis tersebut, sholat didahulukan, lalu berbakti kepada kedua orang tua, dan berikutnya jihad. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, imam kepada Allah Azza wa Jalla lebih didahulukan, lalu jihad, kemudian haji mabrur. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, imam dan jihad dikedepankan. Sedangkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah, sahabat beriman, sedekah adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dialog dengan Nabi Musa alaihissalam, sedekah menjadi sebab seseorang masuk ke surga. Bahkan untuk meredam murka Allah, lakukanlah sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya sedekah itu meredamkan murka Allah dan menolak mati jelek su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmizi. Namun beberapa hadis Rasulullah SAW menunjukkan perbedaan tentang amalan yang paling utama untuk dilakukan dengan urutan yang berbeda-beda. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.